semuanya dalam rancangan berkat Tuhan, katakan amin. Amin. Artinya apa? Semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Anak Tuhan. cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga Kamu pasti juga diberkati pasti Tuhan. diberkati Tuhan. Yang sama yang ngomong semangat. Semangat. Sekarang kita bertangan sorak-sorai yang paling meribu. Saudara perhatikan tadi saudara yang disampaikan oleh yang terkasih. Tadi Gusti menjelaskan bahwa saudara di akhir zaman kita harus hidup dalam yang namanya pertobatan, saudara. Kenapa? Karena tanpa pertobatan kita tidak bisa menerima yang namanya keselamatan yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Itu kenapa gembala sidang kita selalu menyuarakan tentang apa? Hiduplah dalam pertobatan, saudara. Dan saya mau bilang saudara, ketika saudara dan saya hidup dalam pertobatan, maka dampaknya, konsekuensinya adalah apa? Setiap langkah kita adalah langkah berkat, katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, langkah berkat. Langkah berkat. Amin. Ketika saudara dan saya hidup dalam pertobatan, maka langkah kita sementara menuju pada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita, katakan amin. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ada kabar buruk saudara buat kita yang berjalan dalam pertobatan. Maksudnya apa Pak Pendeta? Ketika kita berjalan dalam jalan keselamatannya Tuhan, ketika kita hidup dalam pertobatan, ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran, ini sudah senang kita diberkati Tuhan. Ini sudah senang kita mencapai rancangan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Itu kenapa saudara, kita yang sudah hidup dalam pertobatan, pastikan kita berjaga-jaga, pastikan kita selalu sadar dan waspada. Sama-sama bilang sama saya, sadar. Sama-sama bilang sama saya, waspada. Sama-sama bilang sama saya, berjaga-jaga. Suaranya sesuara kurang dapat dengar. Belum makan malam semuanya sepertinya. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, sadar. Sama-sama bilang sama saya, waspada. Sama-sama bilang sama saya, berjaga-jaga. Amin. Kenapa? Karena 1 Petrus 5:8 berkata, iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang mereka yang dapat ditelannya? Itu adalah mereka yang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Saudara dan saya, kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak berjaga-jaga, maka iblis akan menjadikan saudara dan saya sebagai sasaran empuk untuk dihancurkan, untuk dijatuhkan. Maka sekali lagi saya bilang saudara, pastikan apa dalam kehidupan setiap kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun profesi setiap kita, pastikan apa sebagai anak Tuhan kita sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena iblis setiap detik, apalagi makin dekat dengan yang namanya akhir zaman, dia akan kerja ekstra untuk menjatuhkan saudara dan saya, untuk mencoba menggagalkan saudara dan saya mencapai rancangan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Tapi kabar baiknya saudara, ketika kita selalu sadar dan berjaga-jaga, kapanpun serangan itu datang, kita siap bersama Tuhan. Kita pasti lihat kemenangan yang setuju. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, sadar. Bilang sama saya, berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya siap. Sama-sama bilang sama saya, bersama Tuhan kita akan melihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Dan saya bilang saudara, bicara tentang salah satu kunci untuk berjaga-jaga di akhir zaman adalah senantiasa hidup di dalam menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan itu akan dijelaskan selanjutnya oleh yang terkasih Pak Pendeta David semua.